tahun menjalani YouTube, per-YouTuban dan lain sebagainya di dunia konten, akhirnya aku sudah termonetisasi dan sudah mendapatkan kode AdSense dari Google. Nah, sekarang akunku sudah menjadi partner YouTube secara resmi atau secara sah, dan aku sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, guys. Nah, buat kalian semua yang masih berjuang untuk mendapatkan monetisasi, yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, di video kali ini aku bakal berbagi tips dan triks gimana caranya biar kalian bisa termonetisasi di tahun 2024. Yuk, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Kita langsung aja. So guys, tips yang pertama adalah upload secara rutin dan terjadwal. Jadi guys, maksudnya upload secara rutin dan terjadwal itu tidak harus upload setiap hari, tetapi upload sesuai jadwal yang sudah kalian tentukan. Semisal dalam satu minggu kalian hanya bisa upload di 3 hari atau enggak 4 kali seminggu. Semisal kita ambil aja contohnya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dalam satu minggu kalian hanya bisa mengupload di 4 hari itu aja. Nah, yang sisanya Jumat, Sabtu, Minggu kalian nggak bisa upload. Oke. Nah, di minggu selanjutnya kalian harus mengusahakan untuk tetap mengupload di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kalian tentukan. Oleh karena itu, kalau semisal kalian punya banyak stok konten, kalian bisa upload setiap hari. Tapi menurutku secara pribadi yang sudah menjalani perkontenan di YouTube, kalian sebaiknya mengupload secara terjadwal dan gak usah terburu-buru seperti melihat youtuber-youtuber lain yang kejar-kejaran yang harus upload setiap hari. Guys, kalian harus ingat bahwa kalian itu kerja sendiri dan tanpa tim. Jadi kalian harus menyesuaikan jadwal kalian upload di YouTube dengan jadwal kehidupan kalian sehari-hari. Kalau semisal kalian tidak bisa mengupload setiap hari, maka bikin jadwal yang bisa kalian tepati. Misalnya 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Yang kedua, semisal nih guys, kalian udah upload beberapa konten di dalam channel kalian, udah mengupload misal 10 atau 11 atau bahkan 20 sampai 50 konten, dan ternyata ada salah satu konten yang paling meledak di channel kalian. Semisal nih kalian ngebahas tentang masak-masak. Nah, ada salah satu judul yang kalian bikin atau konten yang kalian bikin masih tentang masak-masak, tapi kalian ubah formatnya, misalnya a day in my life, misalnya masak-masak dengan warna kuning misalnya. Terus tiba-tiba meledaklah konten ini. Semisal konten-konten kalian yang lain cuman viewsnya tuh 100 atau enggak 50 gitu ya. Di konten yang satu ini kalian mendapatkan views bahkan 500, bahkan 1000, bahkan 2000, bahkan 10.000. Nah, konten selanjutnya kalian bisa banget untuk niruin konsep dan tema konten kalian yang udah meledak, guys. Jadi dibikin lagi. Jadi kalian bisa ngikutin konten winning kalian. Kalau bahasanya, kalian melihat konten apa yang paling menonjol di antara banyaknya konten kalian, dan menonjolnya adalah yang paling banyak like, views, dan pokoknya engagementnya lebih tinggi daripada konten-konten yang lainnya. Tips yang nomor 3, ini mungkin kedengarannya lebih klasik ya guys, yaitu fokus dengan satu niche. Nggak tahu kenapa youtuber pemula tuh mungkin ya masalahnya adalah menentukan niche, guys. Nah, ya anggaplah ini pembahasan masalah niche ini agak panjang ya guys ya. Jadi anggaplah kalian sudah menemukan niche yang kalian suka. Semisal kalian suka olahraga, ya udah kalian bahas tentang olahraga dari A sampai Z nya, kalian bahas semua. Nggak usah lari-lari, nggak usah berkecil hati karena viewsnya kecil. Mungkin kalian yang harus kalian lakukan adalah merubah format kontennya, bukan merubah niche-nya. Jadi merubah cara kalian menyampaikan kontennya, bukan merubah topiknya. Jadi mungkin kalau semisal kalian udah fokus nih di niche olahraga, kok nggak besar-besar tapi kok orang lain bisa besar. Nah, berarti ada yang salah dengan konten yang kalian sampaikan, penyampaian konten kalian di dalam video, atau mungkin kalian kurang dalam hal
penentuan judul mungkin, atau penentuan konten, skrip dan lain sebagainya. Jadi mungkin nih guys ya, kalau misal viewsnya masih kecil, jangan berkecil hati. Mungkin beda cara dan juga beda judul, kalian bisa memperbaiki itu gitu ya. Nah, semisal kalian udah berkecil hati dan pengen ganti niche, stop. Jangan ganti niche dulu guys ya. Kalian harus bener-bener fokus di satu niche. Kalau kalian bener-bener suka, niche-nya, kalian tentuin itu sebagai topik utama kalian yang gak akan pernah kalian ganti. Karena kalau udah ganti-ganti niche itu bakal berabe ke belakangnya. Karena semisal yang booming atau enggak yang meledak adalah konten yang ternyata kalian gak suka, bakalan mandek langsung gitu loh guys. Misalnya kayak aku dulu pernah ngebahas tentang nih Lucinta Luna, ini kontennya. Nah ini tuh booming, konten pertama aku yang meledak sampai akhirnya aku dapat 500 subscriber di situ dengan banyaknya hujatan, like dan komen lain sebagainya. Nah di situ, tapi akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan konten itu guys, dan aku memilih untuk melakukan konten-konten yang lainnya. Dan akhirnya sekarang channel YouTubeku kehilangan jati dirinya karena aku campur aduk konten sekarang. Udah dari daily vlog, udah dari review kota-kota, review segala hal, kemudian I want to talk kayak gini yang aku ngobrol biasa, cerita ke kalian semua. Jadi menurut aku, kalau semisal kalian udah tentuin satu niche, jangan pindah-pindah dan jangan berkecil hati kalau semisal viewsnya masih sangat kecil guys. Nah yang selanjutnya, kalau semisal kalian lagi ngejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber atau 10 juta views short, aku saranin banget kalian fokus di 6 bulan sampai 1 tahun guys. 6 bulan sampai 1 tahun tanpa berhenti. Ingat ya, tanpa jeda guys. Jadi bener-bener di push. Mumpung awal tahun, kalian bisa mulai dari awal lagi dan kalian bisa kejar ketertinggalan kalian. Karena di tahun 2024 aku pikir banyak banget nih anak-anak YouTuber lain yang bakalan naik juga. Jadi buat kalian semua yang udah di tengah jalan, jangan menyerah. Yuk bisa yuk. Di durasi 6 bulan sampai 1 tahun jangan pernah berhenti upload guys. Upload shortnya rutin untuk dapetin subscriber lebih banyak, upload video panjangnya untuk dapetin jam tayang. Jadi jangan menyerah guys. Di durasi 6 bulan sampai 1 tahun jangan ada kata stop guys. Kalian harus push terus untuk upload video. Karena kalau semisal kalian nih udah ngumpulin jam tayang selama 1 tahun atau selama 2 tahun, terus tiba-tiba kalian belum termonetisasi, nanti aku pikir enggak semua sih, beberapa YouTuber di luar sana juga mengalami jam tayang yang turun tanpa sebab. Karena mereka ngerasa nggak pernah beli jam tayang, nggak pernah follow for follow, nggak pernah sub for sub atau dan lain sebagainya, tapi kok jam tayangnya turun. Nah mungkin beberapa kendalanya adalah karena mereka tidak mampu mencapai target untuk termonetisasi di dalam 1 tahun atau enggak 2 tahun. Karena aku mengalami jam tayangku turun, temanku juga mengalami jam tayang yang turun, dan akhirnya kita semua berusaha untuk naikin itu lagi, dan itu tuh susah banget. Jadi buat kalian semua YouTuber baru, semisal mau mulai, langsung aja di push. Jadi 6 sampai 1 tahun di push untuk dapetin 4000 jam sama 1000 subscriber. Jadi di push bener-bener yang kalian tuh upload. Pokoknya upload, jangan berhenti guys. Oke? Nah, tips yang terakhir adalah semisal kalian adalah YouTuber pemula banget dan kayak malu untuk nunjukin muka dan sebagainya, aku saranin banget untuk kalian ikutin komunitas. Jadi ikutin komunitasnya YouTube guys. Kalau semisal kalian adalah YouTuber pemula, YouTuber baru yang baru banget terjun dan bikin konten dan mau tampil muka kayak gini depan kamera, itu tuh menantang banget. Kalian harus ngevlog di luar, kalian harus tunjukin muka dan ngomong di depan orang, itu tuh menantang banget. Tapi ketika kalian bertemu dengan komunitas YouTube, itu tuh kepercayaan diri kalian tuh jauh lebih naik kayak gitu loh. Jadi semisal kalian udah ikutin komunitasnya, kalian bisa share link di dalam komunitasnya, di dalam grupnya, dan mereka akan bantu kalian untuk menonton, dan itu akan membantu penambahan jam tayang kalian. Percaya deh.
So guys, kesalahanku selama 5 tahun nge-YouTube di Malang, di Lombok adalah tidak konsisten. Itu kenapa durasi monetisasiku itu cukup lama, karena aku tuh upload hapus video. Padahal YouTube itu sangat melarang kita untuk upload hapus video yang sudah di-upload gitu. Jadi kalau sudah di-upload ya sudah gitu, jangan dihapus. Tapi pada masanya aku benar-benar kayak udah capek sama YouTube dan akhirnya ngehapus semua video aku yang udah ada di YouTube, dan akhirnya aku tuh mulai dari 0 jam tayang lagi, dari 0 jam tayang lagi, padahal aku udah ngedapetin 2000 jam tayang. Dan akhirnya di dalam 2 tahun itu dengan segala ketidakkonsistenanku, aku kayak tertatih-tatih untuk meraih 4000 jam tayang. Guys, 4000 jam tayang sama 1000 subscriber itu tuh nggak gampang sama sekali, dan itu tuh butuh effort. Jadi kalau misal kalian dari awal udah ngerasa kayaknya ini bukan hal yang aku sukain deh, coba kalian mulai dengan hal yang kalian suka, dan kalian jangan berpikir untuk mengejar uang, karena ternyata ngejar 4000 jam tayang itu lebih susah daripada ngedapetin duitnya, gitu gak sih? Soalnya mending kalian mulai dengan sesuatu yang kalian suka. Kalau kalian suka masak, ya udah masak. Jangan berpikir karena kalian suka masak kalian akan mendapatkan uang, enggak. Ya udah, kalian suka masak ya suka masak aja, terus kalian berbagi, bermanfaat ke orang lain gitu. Nah, so guys, thank you for watching. Itu beberapa tips dari aku. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Bye bye.